Sementara itu, Shandy Aulia kembali menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Selain terancam hukuman penjara, Shandy Aulia juga harus menghadapi masalah rumah tangganya dengan David Herbowo. Benarkah dalam waktu dekat Shandy Aulia akan ditetapkan sebagai tersangka? Meski berusaha tenang, Shandy Aulia tak bisa menutupi rasa khawatir yang tergambar di wajahnya. Sempat vokal memberi peringatan kepada Laura dan menuduhnya telah melakukan perundungan fisik kepada sang anak. Kini Shandy Aulia justru berurusan dengan hukum dan terancam di penjara. Laura yang telah membuat aduan ke kantor polisi atas dugaan pencemaran nama baik, rupanya tak bisa berdamai dengan Shandy yang sebelumnya sudah mencabut laporan. Dan kemarin, untuk kesekian kalinya, Shandy Aulia menghadap pihak penyidik untuk menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 4 jam. Posisi Shandy semakin terjepit karena diadukan terkait promosi judi online di akun media sosialnya. Didampingi Sandi Arifin, sang kuasa hukum, aktris berparas cantik itu mencoba tenang ketika keluar dari pintu Polda Metro Jaya. Shandy Aulia juga tampak santai menjawab sejumlah pertanyaan awak media, meski di raut wajahnya tersirat ketakutan akan ancaman hukuman. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan kemarin? Akankah Shandy Aulia bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat ini? Oke, hari ini pemeriksaan ya sesuai prosedur yang berlaku aja. Jadi saya lupa juga tadi beberapa pertanyaan. Tapi ya saya menjalani proses yang sebagai warga yang baik dan pastinya didampingi Mas Haji juga dan tim. So saya udah percayakan semuanya yang memang harus dijalankan gitu. Ada pencemaran nama baik ya. Kalau saya baca di media pencemaran nama baik. Lalu klarifikasi juga mengenai kasus endorse dan yang jelas kita kooperatif dan biar proses yang berjalan dengan sebagaimananya yang baik. Nggak ada, pokoknya kan ini kan sudah diproses hukum, jadi kita ikuti proses hukum, kooperatif aja dan let go, jalankan aja. Ya, enggak, saya kan nggak kenal. Saya nggak pernah mengenal. Berawal dari komentar Laura kepada Putri Shandy yang disampaikan melalui akun media sosial, pernyataan wanita tersebut dianggap sebagai aksi perundungan sekaligus penghinaan. Padahal, Laura hanya terpanggil untuk memberikan edukasi dan menyampaikan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak di Manado, kota asalnya. Dari sinilah konflik panas terjadi. Shandy yang tak terima dan merasa fisik anaknya dihina habis-habisan, kala itu langsung minta bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk memberi pelajaran. Aksi Shandy rupanya membuat Laura mundur. Ia pun rela terbang ke Jakarta khusus untuk meminta maaf kepada Shandy. Alih-alih masalah selesai seiring dengan permintaan maaf Laura, sang perawat justru kecewa dan menuding Shandy mengkomersilkan permintaan maafnya demi meraup rupiah di media sosial. Sikap dan tindakan si Shandy Aulia ini ya menjual klien saya di YouTube pakai iklan, ya gimana itu lihat tuh dibuat iklannya. Jadi isu ini membuat dia menerima keuntungan. Nah, kalau dia mau bagi keuntungannya dari awal, nah ini kan enggak. Dia dapat hinaan, cacian, lalu si Shandy-nya dapat duit. Benar bahwa Shandy menuju saya sebagai kuasa hukumnya. Sebenarnya prakteknya itu asisten saya pegang, ya, kepada seorang perawat di Manado yang melalui medsos, katanya diduga sering mengata-ngatain putrinya, ya, misalnya dibilang kurang gizi lah dan sebagainya. Ya, jadi kata-kata yang bersifat
diduga merendahkan. Kalau pelakunya mau minta maaf harusnya datang ke hadapan dari Sandy Aulia baru di depan umum. Harusnya begitu dong. Kalau saya mau pansos kan dari awal dong. Tapi kan saya mau pulang ke Manado, saya mau tenang. Kalau mau pansos dari awal ada pengacara loh yang nawarin untuk ngajak perang. Tapi saya bilang saya nggak mau, saya mau pulang. Saya mau damai, saya mau pulang dengan tenang. Karena saya ingin bekerja dengan tenang. Tetapi ternyata nggak tenang. Walaupun ya itu kan bukan hinaan ya, bukan menurut saya, bukan melanggar hukum. Tapi saya berniat baik, 2 kali minta maaf. Itikat baik Anda tidak saya terima. Kalau nggak datang ke Jakarta berarti tidak saya terima. Saya datang loh. Sementara itu, kasus hukum bukan hanya satu-satunya masalah yang mengganggu ketenangan Sandy Aulia. Di tengah laporan polisi dan ancaman hukuman penjara, Sandy dihadapkan dengan situasi pelik lainnya soal rumah tangganya yang diisukan goyah. Ya, pernikahan Sandy dan David Herbowo dikabarkan berada di tubir jurang perceraian. Sandy dan David yang selama ini kerap menunjukkan keharmonisan sebagai pasangan suami istri, tiba-tiba tak pernah muncul lagi bermesraan di hadapan publik. Sandy bahkan telah menghapus statusnya sebagai istri David pada kolom keterangan di akun media sosial, juga melenyapkan foto-foto sang suami dari beranda Instagramnya. Sayangnya, Sandy masih enggan terbuka soal nasib rumah tangganya dengan David Herbowo, dengan alasan menolak mengumbar kehidupan pribadi untuk konsumsi publik. Benarkah hubungan Sandy dan David tak bisa diselamatkan lagi jelang 10 tahun usia pernikahan mereka? Lantas apa yang membuat Sandy memilih mundur dari kehidupan David yang selama ini menaburinya dengan kebahagiaan dan kemewahan? Nah, kalau itu personal life saya, jadi jangan kepo. Oke? Oh, enggak, kalau mengganggu enggak lah, cuma kan ya memang harus dijalankan. Ya wajar lah, namanya as a public figure pasti ada pertanyaan, tapi kan itu kan semua kan personal ya, sifatnya personal. Dan tadi saya bilang karena sifatnya personal jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Ria Ricis dan Teuku Ryan akan menjalani pengajian hari ini sebagai rangkaian menuju penyatuan cinta dalam bingkai suci pernikahan. Lalu seperti apa bahagianya Ria Ricis menjalani step by step rangkaian acara sebelum resmi melangkah ke pelaminan bersama Teuku Ryan? Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Untuk pengajian insya Allah itu jadi konsep-konsep makeupnya lebih ke kayak flawless.